Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Gimana nih kabarnya hari ini? Nah, pada kesempatan kali ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Betul sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ragam bentang alam yang ada di Indonesia. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu bentang alam? Nah, sebelumnya ada yang pernah kesini belum ya? Nah, jika dilihat dari atas, permukaannya rata atau tidak? Betul sekali, permukaannya tidak rata. Ada yang tahu kenapa? Karena bumi memiliki bentang alam yang beragam. Nah, penampakan alam seperti itu disebut bentang alam. Jadi, bentang alam adalah hamparan alam dengan aneka ragam bentuk di permukaan bumi. Bentang alam sendiri terdiri dari dua, yaitu wilayah daratan dan wilayah perairan. Ada beberapa jenis bentang alam seperti gunung, sawah, lembah, pantai, ladang, sungai, dan lain sebagainya. Paham mengenai bentang alam? Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan belajar mengenai dua wilayah dataran. Ada dataran tinggi dan ada dataran rendah. Dataran rendah memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di permukaan laut. Nah, umumnya suhunya itu panas dan manusia mudah merasa gerah. Selain itu, mayoritas penduduknya itu nelayan dan bertani. Nah, dataran rendah itu banyak terdapat di daerah pesisir. Dataran rendah di Indonesia sendiri terdapat di pantai timur Sumatera, pantai utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, Papua bagian barat dan selatan, serta daerah hilir-hilir sungai besar. Nah, selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di permukaan laut. Nah, dataran tinggi bersuhu dingin dan sejuk, dan mayoritas penduduknya itu bermata pencaharian sebagai petani, kopi, teh, dan sayur. Dan dataran tinggi banyak terdapat di dekat pegunungan, misalnya dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Gayo di Aceh, dataran tinggi Karo di Sumatera Utara, dataran tinggi Toraja di Sulawesi Selatan, dan lain sebagainya. Nah, dataran tinggi itu biasanya subur sehingga padat penduduknya. Jadi anak-anak, dataran rendah dan dataran tinggi itu dihitung dari permukaan air laut. Nah, anak-anak pasti kalian pernah kan bermain ke pegunungan atau ke pantai. Nah, suhu di antara keduanya tersebut berbeda kan? Kalau di pegunungan suhunya itu dingin dan sejuk, sedangkan di pantai suhunya itu panas dan mudah gerah. Jadi pasti ada penyesuaian diri kan? Atau adaptasi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu adaptasi? Nah, adaptasi artinya penyesuaian diri setiap makhluk hidup terhadap suatu keadaan. Nah, contohnya yaitu, pada saat kita berada di dataran tinggi kayak seperti di Dieng atau di Gunung Jayawijaya di Papua, maka kita menggunakan jaket yang tebal untuk menghangatkan tubuh agar bisa bertahan hidup dan beradaptasi dengan kondisi alam. Sedangkan kita apabila
bermain di Bali, di pantai, maupun di Parangtritis, pasti kita akan menggunakan pakaian yang tipis agar tidak gerah. Anak-anak, selanjutnya yaitu tentang rumah penduduk. Nah, rumah penduduk yang berada di daerah rawan gempa diupayakan menggunakan struktur bangunan yang tahan gempa dan tidak mudah retak. Untuk penduduk di kawasan rawan banjir, bangunan itu harus dibuat lebih tinggi dari daratan atau dibuat bertingkat. Nah, ini adalah upaya kita sebagai manusia untuk beradaptasi dengan keadaan alam. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang makanan khas di daerah di dataran tinggi dan dataran rendah. Ada yang tahu? Kalau di dataran tinggi, makanan khasnya yaitu yang hangat-hangat seperti sup, jagung rebus, dan sebagainya yang berguna untuk menghangatkan tubuh. Sedangkan di dataran rendah itu orang-orang mayoritas suka dengan yang dingin-dingin seperti es teh, es buah, dan lain sebagainya. Nah, tentang alam juga berpengaruh terhadap keberagaman budaya loh. Ada yang tahu ini rumah adat apa? Nah, ini adalah rumah adat Wairebo, yaitu di Flores, Nusa Tenggara Timur. Namanya yaitu rumah adat Baruniang. Nah, rumah adat Baruniang ini memiliki atap yang berbentuk kerucut, tinggi, dan terbuat dari daun lontar. Ada yang tahu fungsinya? Nah, fungsinya yaitu untuk mengalirkan air hujan dan menahan udara hangat keluar bangunan. Rumah adat Baruniang ini juga sama loh seperti rumah adat Honai di Papua. Nah, dinding rumah adat ini juga tidak memiliki jendela. Ada yang tahu fungsinya? Nah, fungsinya sama, yaitu agar membuat dalam rumah itu tetap hangat. Karena wilayah Flores dan wilayah Papua itu merupakan wilayah pegunungan. Jadi, udara di sana itu dingin. Anak-anak, rumah adat Honai di Papua ini juga mirip struktur iglo, yaitu dibuat oleh orang-orang Eskimo yang tinggal di kutub utara. Nah, struktur membulat akan membuat udara di dalam ruangan itu berputar sehingga menjaga suhu tetap sama. Dengan demikian, orang-orang yang tinggal di dalamnya itu akan tetap hangat. Selanjutnya, ada yang tahu ini suku apa? Yups, betul sekali. Ini adalah suku Bajo yang mendiami kawasan pesisir Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Nah, mereka itu bermata pencarian sebagai nelayan loh. Nah, mereka itu membangun rumah berupa rumah panggung terapung di laut. Nah, hal tersebut bertujuan agar mereka itu dekat dengan tempat bekerja dan memudahkan akses menuju perahu. Sementara rumah-rumah di dataran rendah itu areanya terbuka karena agar pemiliknya itu bisa menikmati semilir angin. Dan beberapa rumah atau perumahan malah memiliki kolam renang sebagai tempat beraktivitas bersama keluarga. Selesai sudah pelajaran kali ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.